Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Lina dan Saya Nia. oke, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol seru tentang kehidupan pribadi. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Ini Mojang Bandung yang balik lagi. Alasannya apa nih Nia? Kan asalnya kerja di sana. Terus sekarang memutuskan buat kembali ke kampung halaman. Apa sih yang memotivasinya buat kembali gitu? Apa ya? Pengen menghirup udara segar. Mungkin orang berpikirnya kayak, kok nggak beruntung banget sih? Sekarang tuh kan lagi susah-susahnya nyari Betul. kerja, udah dapet kerja, udah enak, kok malah keluar, Rasain, malah pilih untuk kembali ke rumah gitu kan? Ya emang sih yang ditakutinnya itu yang pertama, di era yang sekarang lagi banyak yang PHK gitu ya, takutnya kita tuh nggak bisa bertahan di sana, terus Betul. kitanya nggak punya apa-apa gitu. Bener-bener. Pengalaman ada, tapi sekarang tuh nyari kerja tuh lebih ke backgroundnya dulu sih ya yang dicari. Itu selain pengalaman juga pendidikan, karena biasanya kan orang yang berpendidikan mah lebih beda Diutamakan pola gitu. pikirnya ya, kayak gitu diprioritaskan lah. Makanya sebelum nanti misalkan terkena PHK atau apa, jadi sekarang tuh lebih memutuskan untuk fokus dulu ke Oh iya, pendidikannya pendidikan, ya, gitu. Sekarang lagi semester berapa nih? Semester 7. Semester 7 doain ya, semoga cepet beres. Berarti lagi nyusun siap-siap Siap-siap. yang tadi ya, kerja gitu. Buat kerja, ada nggak sih dorongan misalkan dari orang sekitar yang pandangan mereka gitu tentang kita, yang terutama wanita? Kan sebetulnya wanita tuh nggak perlu, ada yang skeptis ya, nggak perlu lah sekolah tinggi-tinggi tuh nanti jatuhnya juga ke dapur juga kayak gitu. Cuma kan mungkin ada di kalangan beberapa orang juga yang apa ya, memandang sebelah mata orang-orang yang belum punya pendidikan yang setara, terutama mungkin dengan anaknya kayak gitulah. Dalam urusan cari jodoh nih, ada nggak pengalaman yang ya kayak gitulah ini? Itu kuliah sih awalnya ya nggak berminat sama sekali. Sekolah itu ya lulus SMA itu langsung kerja karena emang nggak niat sama Iya. sekali untuk kuliah gitu. Toh orang yang S1 aja banyak yang nganggur gitu Aduh. kan. Ya jatuhnya malah melanjutkan bisnis yang sudah ada gitu. Iya. Karena susah bener cari kerja. Tapi dari situ sebenarnya pernah ada pengalaman juga ya dekat dengan seseorang. Oke. Dan saya terdepak karena status pendidikannya yang tidak iya. seberapa gitu Betul. kan. Berarti ada kan ya? Iya ada. Dibandingkan dengan keluarga dia, misalkan ya dia itu terlahir di keluarga yang pendidikannya tinggi, pekerjaannya bagus. Misalkan keluarga itu dokter semua Oh, atau iya, guru oke. semua, pasti mereka juga cari pasangan, cari menantu atau apa gitu ya, Yang setara yang gitu ya? setara gitu, seenggaknya sama gitulah ya gitu. Meskipun tidak lebih atas tapi seenggaknya sama, karena kebanyakan orang tuh berpikirnya kayak gini, kita tuh nyari partner hidup yang emang bisa diajak buat berjalan bareng gitu, buat maju, buat apa ya, mencapai tujuannya bersama gitu kan. Kalau misalkan kita bedanya jauh nih, dia pendidikannya tinggi sedangkan kita pendidikannya rendah gitu, nantinya bakalan susah nyambungnya gitu kan. Susah nyambung untuk kayak ngomongin ini itu teh gak nyambung, udah soalnya Pengalamannya beda. Sebenarnya kalau ilmu itu bisa dicari dari mana Betul. aja, tapi mungkin karena pandangan orangnya kayak kok Iya. bisa dapetin yang kayak gini, misalkan kayak gitu sih. Pasti orang tua pengennya yang terbaik lah buat anaknya. Iya, pasti lah. Jadi ya intinya tetaplah kuliah penting ya, meskipun ya kedepannya kita nggak tahu kerjanya seperti apa. Iya, meskipun seorang wanita kan katanya ujung-ujungnya Iya, dapur lah betul. gitu, tapi ya tidak Sebenarnya. menjamin Iya betul. seberapa lama kita akan mengalami kesuksesan, kan roda itu terus berputar ya. Siapa Kalau tahu kita- ya ilmunya digunakan nanti gitu Iya buat betul, anaknya gitu. betul seperti itu. Dan sekarang yang lagi deket gitu sama Nia, dan sebetulnya apa sih yang dicari sosok seperti apa yang Nia harapkan gitu? Lagi deket nggak ada, kebetulan lagi nggak ada. Kalau sosok yang diharapin itu apa ya, nggak muluk-muluk tapi muluk-muluk, yang bertanggung jawab lah, yang jelas visi misi kedepannya seperti apa gitu kan ya, Ya betul. yang nggak cuman kayak buat hidup bersama aja, tapi emang goalsnya kita tuh nikah tuh seperti apa gitu. Karena kan ya kita menjalin hubungan pacaran buat apa kalau bukan buat ke pernikahan. Iya. Terutama kan kita carinya calon ayah gitu ya. Iya. Buat Tapi agak anak. bingung juga nggak sih sekarang kalau nyari jodoh?
Kenapa tuh? Karena tahulah berita di luar itu kayak gimana Oh, iya. kan. Jadi kita agak skeptis juga ya sama perceraian atau kayak gitu kan. iya, betul. Jadi trust Betul. isu. Kenapa sih yang dimulai dengan cinta kok berakhir kayak gitu gitu? Iya, apalagi yang nggak dengan cinta Nah, ya. jadi kita harus percaya orang seperti apa gitu. Seperti Tapi belum apa? tentu Ya juga belum tentu sih. Mudah-mudahan kita temukan dengan orang yang Iya. baik ya segala rupanya. Cuman ya gitu ya, sulit buat percaya karena yang anggap kita baik itu dia belum tentu baik. Betul. Backgroundnya dia tuh kayak agamanya bagus, Iya. tapi nggak menjamin juga. Karena mereka tahu tapi nggak paham baik Ya. itu kan. Betul. Tahu tapi nggak paham. Mereka hanya sekedar belajar tapi Iya. tidak mengamalkan. Nah, betul gitu. Mungkin. Oke, kita lanjutin ke sesi pertanyaan. Tadi juga pertanyaan, tapi sekarang pertanyaan yang lebih jawabannya harus pribadi gitu. Oke, dari 1 sampai 30 kamu pilih nomor berapa? Nomor 12. 12. Oke. Pertanyaannya adalah apakah kamu percaya ada kehidupan setelah mati? Kehidupan setelah mati itu ya aku percaya itu ada kehidupan setelah kita mengalami kematian. Itu yang dimana itu merupakan kehidupan yang abadi gitu. Hasil dari apa yang kita kerjakan selama di dunia ini. Kita berbuat apa, kita melakukan ibadah atau enggak, nanti semuanya akan terbalaskan di kehidupan kita setelah kita mengalami kematian. Di akhirat. Oke, next. Kamu pilih nomor berapa lagi? Nomor 15. 15. Pengalaman kayak gimana yang bikin kamu bisa seperti sekarang ini? Wow. Wow, seperti sekarang gimana ya benar? Apa pengalaman yang paling kamu kenang gitu, yang bisa kamu rasakan membentuk kamu seperti sekarang? Apa ya, dari kritikan orang lain mungkin Ketika ada yang membangun ya, kritikan yang membangun yang bisa membuat aku menjadi seperti ini. Iya. Dan juga kebutuhan juga ya, kebutuhan untuk selalu terus berkembang dari omongan orang-orang yang selalu membangun tapi seperti merendahkan gitu ya. Oh, Kayak jadi kalau bahasa sekarang tuh apa ya? Julidungin lah. orang-orang julid yang mereka bilang kamu tuh nggak akan mampu loh melakukan ini gitu. Nah dari situ jadinya merasa tertantang gitu kan, merasa ini challenge nih buat aku. Jadi aku harus bisa menunjukkan kalau aku tuh bisa loh melakukan apa yang kamu pikir aku nggak bisa gitu. Jadi harus terus berjuang dari sana, terus berkembang untuk mencapai si tujuan itu gitu, untuk mencapai apa yang mereka tidak mungkin akhirnya bisa aku kerjakan. Karena katanya mimpi kita tuh belum besar kalau belum ada yang menertawakan. Ya betul. Jadi kalau pengen impian yang besar, mau tahu itu impian kita besar atau enggak, lihat aja ada yang ngetawain atau enggak. Kalau nggak ada yang ngetawain, berarti masih cetek tuh mimpi. Ada yang sirik nggak gitu Ya betul. Kalau udah mulai ada yang panas, berarti oh itu mimpi udah besar nih. Iya. 21 deh. Apa satu hidangan atau makanan yang mengingatkan kamu sama rumah? Oh. Aku sekarang lagi di rumah ya, jadi Kalau waktu dulu nih, waktu masih kerja di Bandung nih, apa yang bikin kamu inget rumah? makanan khas makanan khas di Ciamis ya. Kayak kalau misalkan kita nasi liwet, itu makan nasi liwet itu kayak langsung teringat akan kampung halaman, karena biasanya kita makan nasi liwet kan bareng-bareng sama keluarga gitu. Terus kalau misalkan lauknya itu yang selalu diingat tuh perkedel buatan mama itu. Kendal ya, favorit buatan mama, favorit gitu. Iya. Dia mau nanya apa kira-kira? Aku tidak akan memilih, biar dia yang bertanya. Boleh dipilih saja ya. Tidak usah, aku takut jong. Anda saya juga sudah jauh ya, tolong. Itu di belakang layar. Apa ya? Tadi sesi pemanasan. Oke. Apa satu hal dalam hidup yang sedang kamu perjuangkan saat ini? Aduh, satu uang jajan mungkin. Aduh, Ya benar sih. kamu lagi perjuangin Ya, uang jajan Aku ya? sedang memperjuangkan
uang untuk mencukupi kebutuhan ya, bukan keinginan. Kalau keinginan banyak tapi kayaknya nggak akan habis-habis. Ya, Cuman kebutuhan tuh tetap aja ada pemasukan, mudah keluar. gampang lewat. Ya betul. Jadi sekarang tuh di umur-umur segini yang sedang kita perjuangkan adalah bukan jajan sih, betul. Karena udah mulai malu dong kalau minta Iya, kan. minta sama orang tua malu. Sedangkan kita juga Jadi sendiri susah. Bisa mungkin tidak minta sama orang tua ya. amin amin. Next apa nih? Kapan terakhir kali kamu menangis di depan orang lain? Sendirian atau temenin? Kayaknya sering ditemenin dedek Oh, paling orang enak kan lain. orang lainnya itu adalah saudara Saudara sendiri. sendiri. Paling enak karena paling nyaman dan paling tidak akan bocor gitu. Ya nggak sih, paling bocor dia ke orang tua sendiri gitu. Itu sih paling. Kalau ke orang lain takut ember, ada masalah yang bisa kita ceritakan ke orang lain, ada yang cuma bisa kita ceritakan ke orang terdekat, ke keluarga inti kayak gitu. Iya. Cuma ke kakak misalkan, ke adik kayak gitu. Tapi ada emang aja sih, masalah keluarga ada aja kan. Iya ada aja. Dan saudara itu orang yang paling bisa diajak buat cerita ya. Bener. Karena dia mau cerita ke siapa lagi kalau bukan ke orang tua kan, mau cerita ke temannya dan kita udah beda generasi. Betul. Gitu kan. Jadi Saling gak akan menguntungkan. nyambung gitu. Betul. Mereka tidak tahu kita juga. Ya. Next apa lagi nih ya yang mau kita bahas? Kita jawab bareng-bareng deh sekarang. Oke. Dua ya kayaknya. Ya. Kita coba. Oke, ini pertanyaannya memang cocok sekali. Apa? Pernah putus sama sahabat nggak? Oh, pernah. Oh, pernah? Pernah Pernah, lah, pasti. pasti. Setiap orang pasti pernah putus sama sahabat. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu? Enggak tahu juga sih. Lupa ya? Iya, enggak tahu, kita bersahabat itu cukup lama banget ya, dari kita masih belum mengenal apa-apa ya, dari Orang. zaman iya, dari zaman kita belum sekolah sampai kita SMA. Kita tuh selalu bareng-bareng tiap Aufi. bukan saya. Itu aku tidak mengenalnya dari orok. Mohon maaf. Ya kita tuh selalu bareng-bareng, pergi sekolah bareng, pulang bareng, saling tungguin. Tapi tiba-tiba dia tuh ngilang gitu aja. Kenapa aku tidak tahu ya yang mana? Ada pokoknya dia tuh ngilang gitu aja. Terus aku kira oh ya mungkin karena dia udah punya teman baru gitu kan, karena waktu itu dia emang lagi aktif di beberapa organisasi juga gitu. Terus ya udahlah, aku daripada aku ganggu dia dengan teman barunya, ya udah biarin aja gitu, mengalah gitu. Tapi akhirnya aku tahu dari temen aku, katanya dia tuh buat status aku tidak akan berubah kalau kamu tidak berubah, katanya gitu, #N. Hah, apa ini? Tapi sebagai orang yang sama-sama emosi waktu itu, jadi kita tidak membicarakan itu, dan akhirnya sampai sekarang kita tidak pernah bertemu. Gitu. Ya, karena masih ego gitu, dan sekarang benar-benar kita lost contact banget. Kita nggak punya kontak apa-apa, IG, WA, apapun itu nggak ada. Tapi itu mah kayaknya cuma masalah kesalahpahaman ya. Ya sebenarnya karena masalah kesalahpahamannya. Aku juga nggak tahu ya emang apa sih yang berubah dari aku ngira dia yang berubah gitu. Saling mengira Kamu yang berubah, padahal tidak ada yang berubah. Mau meluruskan ya, sekarang mau meluruskan tapi Udah sudah capek. tidak ada kontak, dan udah kayak aduh kenapa kita masih membahas masa lalu ya, ya udahlah yang lalu biarlah berlalu gitu. Kalau aku bukan itu sih masalahnya, lebih ke kalau kita beda sekolah kayak tadi. Dia satu sekolah nggak? Satu sekolah. Kalau aku karena beda sekolah, jadi kalau udah beda sekolah tuh kayak beda pembahasan, kita nggak tahu ceritanya dia kayak gitu. Oh iya. Jadi kan kita udah ngerasa nggak nyambung, terus mau kumpul jadi ngerasa nggak enak gitu, kayak ini mau ngomongin siapa gitu, sedangkan Iya. mereka masih satu sekolah yang sama, terus aku kayak Beda sendiri iya ya. kan, ngomongin apa sih nggak tahu, jadi merasa tidak dianggap gitu, padahal kan mereka menganggap tapi kitanya tidak bisa ikut dalam perbincangan Iya. gitu. Tidak Jadi, masuk ya, gitu. jadi aku sepertinya tadi tidak mau melanjutkan ya, mundur gitu aja. Tapi masih ketemu sih kalau aku, cuman putus waktu itu beberapa saat. Ya kalau aku udah enggak sih, meskipun emang masih sedaerah ya, masih satu kampung, tapi nggak tahu kenapa kita nggak pernah ketemu gitu. Saking ini ya, saking sulitnya itu untuk meluruskan. Iya. Di masa-masa umur segini tuh udah masalah sepele tuh mending ditinggalin aja Iya gitu udahlah loh. gitu. Masih banyak direlakan yang- aja gitu ya, diikhlasin, dimaafin dah gitu. Maafin udahlah gitu.
dia kalau misalkan dia masih mau benci juga yaudahlah, nggak apa-apa lah gitu. Kita mah udah maafin gitu. Iya. Dan itu ya saking kita nggak pernah ketemunya, tiap lebaran pun nggak ketemu. Ya Allah, Padahal masjid kita sama gitu. mungkin pintunya yang berbeda. Iya mungkin ya. Next dong, kita Next. coba. Dari berapa ya? 14? Udah belum? Kayaknya belum deh. Mari kita coba. Mari kita coba. Orang-orang seperti apa sih yang bikin kamu kayak sekarang? Orang-orang seperti apa? Orang-orang Hari tadi apa ya pertanyaannya yang membuat yang aku tadi itu pengalaman. Oh iya. Sekarang orangnya. Orang-orang. Kalau tadi pengalaman, ini sekarang orang-orang. Tapi aku jawabannya sampai kayaknya orang-orang julid Oh deh. iya, orang yang jadi dia yang Iya, bisa orang mengubah julid. kita menjadi lebih baik. Iya. Karena kritikan itu sebetulnya membangun. Iya. Yang penting kita filter ya. Ya, kejulidan mereka itu sebenarnya itu Bentuk apa ya, apresiasi bentuk dengan cara yang apresiasi. berbeda. Iya, betul. Betul. Kalau aku orang-orang seperti apa kayaknya bukan itu sih, aku lebih berubah karena bukan dari omongan sih ya, lebih ke justru karena didiamkan mungkin. Jadi kita pengen bukan show off, tapi lebih menunjuk memuaskan diri sendiri kalau kita tuh lebih bahagia gitu dari diri sendiri kayak gitu. Tanpa pengakuan orang lain pun gitu kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa membuktikan ke diri sendiri bukan ke mereka gitu. Karena kalau kitanya udah bahagia, ya apa sih? Mereka nggak bahagia, ya kita makin bahagia dong. Anda tidak bahagia dengan hidup saya. Saya bahagia. Parah. Parah ih. Next kita coba. Ini kita bikin sampai 1 jam kayaknya bisa lah. Bisa lah. Ada yang nonton gak nih? 3. 3. Oke, aku bacain. Pernah nggak kamu jatuh cinta sebelumnya? Oh pernah. Oh, pernah dong. Iya, tipe yang kayak gimana sih kalau pas jatuh cinta? Aku tipe yang gimana ya? Kamu cegel kan? Cegil tuh apa sih? Cewek gila. Yang Aku- ngejar-ngejar gitu. Aku cegil ke orang yang gak aku suka sih. Cewek tuh kalau misalkan nggak suka sama orang, dia pasti merasa nyaman buat apa ya? Berbincang. Iya. segala macamnya. Kalau misalkan suka, dia pasti lebih Lebih kaku gitu loh. kaku. Iya kan? Im ya. Tapi kamu tipe apa tadi? Lanjutin iya. dulu. Tipe bucin enggak juga. Aku tipe yang biasa aja sih, cemburuan. Oh iya, cemburuan aku. Ya gitu. Kenapa sih cemburu? Kenapa kamu cemburu? Apa karena kamu tidak percaya pada dirinya atau pada dirimu? Pada diriku. Kenapa? Kenapa tuh? Aku tidak percaya diri gitu ya. Oke, Apakah aku akan kalah saing dengan yang baru gitu. Jadi karena khawatir. dia insecure dan Cewek ya, lah pasti bisa. aku insecure dan aku juga takut dia gimana berubah gitu di luar kan. sana. Iya. Oke guys, jadi sekian aja video dari kita. Next time kita bikin lagi. Jangan lupa di komen ya pertanyaan apa yang mesti kita tanyakan ke orang lain ya. See you. Assalamualaikum.